Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai otitis media akut atau yang biasa disebut sebagai peradangan telinga bagian tengah ya. Ini biasanya ditandai dengan adanya cairan di telinga bagian tengah dan biasanya pengidapnya juga itu akan mengalami demam dan juga rasa nyeri di bagian telinga. Nah ini akan kita bahas lebih dalam bersama dengan dua narasumber kece kita yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dr. Elsa. Halo dokter. Halo Julia. Masya Allah cantik sekali. Bagaimana kabarnya dok? Baik. Baik ya, perjalanan ke sini aman, lancar? Lancar. Aman, lancar ya. Nah juga ada Bang Agung ini. Halo Bang. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, cerah sekali hari ini luar biasa. Perjalanan ke sini aman, lancar? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman ya. Nah Bang Agung dan juga Dr. Elsa, hari ini kan kita masih membahas seputar THT ya. Ini khususnya mengenai peradangan di telinga bagian tengah. Nah ini sebetulnya mungkin bisa diceritakan sedikit. Sebetulnya apa sih si OMA ini? Dokter silakan. Iya, jadi kita singkatnya OMA ya, otitis media akut. Jadi dari kata-kata dia media, berarti dia ada di tengah, akut, berarti memang sifatnya tuh akut ya, dalam jangka waktu yang akut. Memang otitis media akut ini biasanya dia bergejala, tapi pencetus awalnya biasanya karena bakteri sama virus. Nah, biasanya memang sering terjadi pada anak-anak ya. Pada anak-anak yang awalnya dia itu demam, batuk pilek atau yang disebut dengan ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, nanti lama-kelamaan bisa mengenai telinga bagian tengahnya, ada peradangan, nanti ada stadium-stadiumnya sampailah bisa juga mengeluarkan sekret atau cairan seperti itu. Oh, jadi memang berawal dari demam dulu biasanya ya, baru nanti larinya bisa ke OMA itu tadi iya, ya. Betul. Baik, dokter mungkin bisa langsung kita mulai saja materinya, silakan dokter. Boleh slide-nya. Nah ini ya, otitis media akut. Jadi secara definisinya atau penjelasannya, definisinya itu adalah radang akut telinga tengah yang biasanya disebabkan oleh infeksi saluran nafas atas atau kita sebut ISPA ya, sering pada anak-anak sampai 3 minggu ya, maksudnya itu perjalanan penyakitnya mulai dari dianya ISPA-nya sampailah ke OMA-nya ini, otitis media akut ini, itu bisa perjalanan penyakitnya itu 3 minggu ya. Jadi kalau balik lagi kita ke anatomi bagian telinga ya. Anatomi bagian telinga ini adalah telinga ya, telinga, terus ada liang telinga, ini masih masuk ke yang namanya telinga bagian luar. Mana yang bagian tengah ini, middle ear ya, ini bagian tengah. Jadi dia itu pembatasnya ada membran timpani atau kita sebut dengan membran telinga, baru di belakangnya ada telinga bagian tengah ya. Baru nanti kalau kita sebut biasanya rumah siput, terus ada tulang-tulang dari telinganya atau itu adalah bagian dalam dari telinga ya. Jadi jangan nggak tahu lagi. Jadi kalau kita itu bagian telinga itu ada 3 bagian. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, ada telinga bagian dalam ya. Nah, di bagian telinga tengah ini ada yang namanya tuba eustachius. Nah, ya. Jadi biasanya di saluran tuba atau tuba eustachius inilah yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas seperti batuk, pilek itu dianya tuh bisa menyalurkan virus atau bakterinya itu sampai ke telinga tengah. Jadi ini yang merupakan saluran penyebab utama yang bisa ibaratnya itu kenapa orang yang demam batuk pilek itu bisa juga menyebabkan infeksi di telinganya. Karena dia satu saluran di sini, tuba eustachius ini ya. Oke, next. Nah, kalau gambarannya ya, kalau gambarannya seperti ini. Kalau orang-orang yang
tidak terjadi OMA atau otitis media akut, ini adalah telinga yang normal. Jadi dia bagus ya, semuanya itu bagus dalam posisi dengan fungsi yang sangat baik, mulai dari membran timpani atau gendang telinganya masih intak, masih utuh ya, tidak ada kemerahan, tidak ada peradangan atau pembengkakan ya. Terus tulang-tulangnya juga masih baik, terus di tuba Eustachiusnya juga masih bagus ya, dalam keadaan bagus, tidak ada tanda-tanda infeksi peradangan seperti itu. Nah, kalau terjadinya infeksi bagian telinga tengah ya seperti ini, nah bisa dibedakan. Kalau di sini membran timpaninya masih utuh, kalau di sini dalam artian masih putih seperti itu ya, masih putih. Karena memang kalau normalnya itu membran timpaninya itu normalnya seperti kayak mutiara, dia memantulkan cahaya seperti itu ya. Nah, kalau sudah terjadi infeksi pada bagian telinga bagian tengah atau OMA itu, yang pertama dia bisa kemerahan membran timpaninya ya. Yang kedua bisa terjadinya inflamasi atau peradangan atau pembengkakan, atau biasanya di medis disebutkan bulging dari membran timpani tersebut di bagian telinganya. Nah, yang tadinya di telinga bagian dalam ini rongganya tidak terisi apa-apa ya, mukosanya masih baik, tapi pada orang-orang yang otitis media akut bisa terjadi pengumpulan sekret ya, pengumpulan sekret di telinga bagian tengahnya ini. Sekretnya bisa purulen, artinya bisa berbentuk seperti kekuningan ya, atau memang seperti terjadi infeksi, atau bisa sekret yang masih cair, masih bening seperti itu ya. Nah, ini kira-kira yang terjadi pada orang yang otitis media akut di dalam telinganya ya. Tentunya kalaupun dilakukan pemeriksaan yang bisa paling tidak dilihat menggunakan alat pun bisa terlihatnya yang membran timpani ini. Kalau bagian belakang sih nggak terlihat. Tetapi kalau sudah terlihat membran timpaninya ini ada bulging atau pembengkakan ataupun kemerahan, berarti kan sudah ada tekanan dari dalamnya. Berarti kita sudah bisa, dokter-dokter itu bisa memperkirakan, oh ini mungkin sudah terjadi otitis media akut seperti itu ya. Itu kalau dilihat gambar berarti itu sudah perjalanan berapa lama kira-kira dok untuk sakitnya? Kalau tadi kan perjalanannya 3 minggu ya, dari demam sampai ke dia otitis media akut. Ya. Kalau kita bicara perjalanan memang sekali lagi tergantung dari kondisi imun seseorang, terus kita nggak bisa spesifik ya membedakan. Tapi kalau yang namanya akut biasanya kurang dari 7 hari ya, bisa jadi 3 sampai 5 hari itu bisa sudah terjadi OMA ini. Kalau memang yang batuk pilek anak-anak ini dia tidak diatasi dengan baik, jadi virus sama bakterinya lanjut nih melalui tuba Eustachius tadi menjadi infeksi OMA, otitis media atau telinga bagian tengah tadi. Nah, ini epidemiologi ya. Jadi orang-orang yang sering terjadi untuk OMA ini memang yang pertama adalah anak-anak. Ya, kenapa anak-anak? Yang pertama karena anatomi. Anatomi berarti memang bentukan dari bagian organ dalam anak-anak itu bisa dilihat. Kalau ini kan infan ini anak-anak ya. Tuba Eustachiusnya itu lebih horizontal atau lebih landai lah istilahnya, itu lebih landai ketimbang orang-orang yang dewasa. Nah, kalau dilihat di sini, kalau tuba Eustachiusnya orang dewasa itu dia lebih agak vertikal seperti itu ya, agak nggak landai lah seperti itu. Jadi kalau pada anak-anak kenapa rentan terjadinya otitis media akut? Ya, yang pertama ini adalah secara anatomi tuba Eustachius pada anak-anak itu ini ibaratnya hidung di sini ya, hidung, terus jadi penyalurannya ke telinga tengah itu lebih gampang. Dan biasanya pada anak-anak karena dianya tuh masih perkembangan organ, pertumbuhan organ juga, tuba Eustachiusnya itu lebih pendek dibandingkan orang dewasa. Jadi memang rentan. Kalau dewasa kan dia lebih vertikal, lebih panjang. Jadi kalaupun ibaratnya tuh naik seperti itu ya, dari sekretnya yang ISPA ini, infeksi bakteri atau virusnya ini, kemungkinan untuk turun kembali kan lebih tinggi dibandingkan anak-anak. Sudahlah lebih pendek, dia lebih landai atau horizontal. Jadi rentan, pada anak-anak itu rentan. Yang kedua, balik lagi daya tahan tubuh. Kalau anak-anak itu kan dia, apalagi yang di bawah 5 tahun seperti itu ya, memang sih secara penelitian yang paling banyak terkena itu di usia 6 sampai 24 bulan.
Artiannya di bawah 2 tahun itu sangat rentan terkena OMA ini, otitis media akut. Karena anak-anak sekali lagi kan dia daya tahan tubuhnya belum terbentuk sempurna, vaksinasinya juga belum lengkap ya pada usia kurang dari 5 tahun dibandingkan usia dewasa seperti itu. Tapi kalau dibilang anak-anak yang mungkin dengan imunitas tinggi, bisa saja dia walaupun ada virus-virus itu bisa saja tidak terjadi sampai ke omanya walaupun tidak ditangani ya, Dok ya. Betul. Memang sekali lagi kalau kita cerita virus bakteri kan tergantung imunitas tubuh kita masing-masing ya, nggak bisa dipatok gitu. Penyebabnya bisa bakteri, bisa virus. Nah ya, kalau bakterinya itu bakteri yang piogenik, ini mungkin nice to know aja untuk pemirsa TPRI di rumah. Yang paling banyak memang yang paling pertama adalah Streptococcus hemolyticus ya. Tapi ada juga bakteri yang lain, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Proteus, trauma ya. Bahasanya bahasa Cina semua gitu ya, bahasa asing semua. Oke. Nah, ini tadi ya, perjalanan penyakit nih, gimana seseorang bisa menjadi OMA atau OMA ini ya. Yang pertama tadi, dia itu dikarenakan virus atau bakteri ya. Terus karena adanya virus bakteri ini atau ISPA ya yang paling banyak itu terjadilah gangguan dari tuba Eustachiusnya ya. Karena gangguan tuba Eustachiusnya jadi pencegahan invasi kuman ke telinga itu ke telinga tengah itu terganggu ya. Ibaratnya itu saluran tuba Eustachiusnya karena yang infeksi bakteri, virus yang masuk ya, jadi tuba Eustachiusnya bisa terjadi apa ya kayak infeksi juga, inflamasi atau peradangan atau pembengkakan ya, sehingga menyebabkan tekanan dari telinga luar dengan telinga tengah juga akan terganggu ya. Tekanan di telinga di dalam itu mungkin lebih bersifat negatif dibandingkan telinga yang bagian luar seperti itu ya. Baru kumannya masuk ke telinga tengah, barulah terjadinya OMA tadi. Peradangan atau otitis media akut seperti itu ya. Baik, nah sebelum kita lanjutkan dokter, kita jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.